Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Antade Kusuma, seorang mahasiswa pertukaran dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Perusahaan yang Terdaftar di BEI. Yang pertama yaitu latar belakang. Apa sih latar belakang dari penelitian ini? Perusahaan publik itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan berkala, yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Laporan keuangan tahunan disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan wajib diumumkan kepada publik. Pengumuman ini harus disertai dengan opini dari akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Namun, pada kenyataannya, laporan keuangan sering disalahgunakan dalam praktik manajemen laba. Pihak manajemen melakukan rekayasa laporan keuangan sehingga memberikan informasi yang menyesatkan bagi pengambil keputusan. Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan meragukan kredibilitas dan integritas auditor dalam meminimalkan praktek manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Alasan tersebutlah yang menjadikan pengaruh kualitas audit terhadap besaran manajemen laba oleh manajer perusahaan sebagai fokus dari penelitian ini. Kemudian yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat yaitu apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan yang terdaftar di BEI. Tujuan penelitiannya yaitu ada untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba perusahaan yang terdaftar di BEI. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kualitas audit. Menurut Bartov et al. Dalam resmi tahun 2010 menyatakan bahwa auditor yang berkualitas itu lebih menyukai untuk melaporkan kesalahan dan penyimpangan serta tidak bersedia untuk menerima praktik akuntansi yang dipertanyakan. Kualitas audit sendiri sangat berhubungan erat dengan kualitas penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan auditor berisi informasi-informasi penting bagi pengguna laporan keuangan sehingga laporan keuangan itu bisa dijadikan sebagai alat pengambil keputusan bagi manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua ada manajemen laba. Menurut Sulistianto, manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Perusahaan adalah entitas bisnis yang berdiri dengan tujuan menghasilkan keuntungan melalui penjualan produk atau jasa kepada konsumen. Secara umum, perusahaan itu dapat didefinisikan sebagai tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, di mana semua faktor-faktor produksi berkumpul untuk memproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Keempat, ada Bursa Efek Indonesia. BEI atau biasa disebut Bursa Efek Indonesia merupakan pasar modal yang ada di Indonesia dan memiliki peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi serta membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara go public, yaitu kegiatan penawaran saham perdana kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu auditor yang mampu memberikan kualitas yang lebih baik seharusnya menerima bayaran yang lebih tinggi sebagai imbalan. Tetapi dalam kenyataannya, justru fee audit yang lebih tinggi membuat bias antar hubungan auditor dengan klien. Hal ini membuat auditor cenderung tidak independen ketika mendeteksi manajemen laba, sehingga diduga H1 sama dengan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. H2, kualitas audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian ada metode penelitian. Ada 4 tahap dalam metode penelitian. Yang pertama ada ruang lingkup.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua ada penentuan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Dalam hal ini lebih khusus dalam penggunaan metode judgment sampling. Kemudian yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah menggunakan data sekunder, yaitu di mana data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir adalah analisis data. Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk menentukan ketepatan model. Ada beberapa uji asumsi klasik yang akan digunakan. Yang pertama ada uji normalitas data. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Dan yang keempat ada uji autokolerasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.